kompetisi nyanyi atau kompetisi karaoke settingan. Tujuan saya membuat konten ini agar para penyanyi yang benar-benar berbakat ketika mengalami kejadian seperti ini jangan menjadi putus semangat, tetapi terus berjuang mencari jalan untuk bisa sukses menuju melalui jalur yang lain ya. Seperti kata pepatah, ada 1001 cara untuk menuju ke Roma. Dan kita tahu bahwa ada banyak kompetisi-kompetisi settingan yang terjadi dari tingkat yang terendah di kota-kota kecil, di desa-desa gitu ya, bahkan sampai ya di tingkat nasional. Di televisi pun banyak settingan ya, ini kenyataannya. Ini adalah sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan dan dapat merusak mental anak-anak muda yang katanya nantinya mau jadi generasi emas, tetapi akan ada banyak bakat-bakat yang tidak terpendam, tersalurkan tetapi tidak berprestasi dan kalah dengan orang-orang yang punya kekuatan, kuasa atau bahkan uang. Nah, disimak sampai habis supaya tidak salah paham dan saya akan membagi menjadi 2 video supaya tidak terlalu panjang. Yang pertama ini adalah ciri-ciri dari kompetisi nyanyi atau kompetisi karaoke settingan. Yang kedua nantinya adalah dampak dari kompetisi settingan. Saya bicara dari pengalaman saya pribadi dan kapasitas saya sebagai guru vokal, privat, kelas, offline, online. Ya, saya masih mengajar sampai sekarang. Dan saya juga seorang MC profesional dan juga saya penyanyi. Saya menyanyi di salah satu hotel bintang 4 secara reguler sampai saat ini dan saya pernah satu panggung dengan Judika Idol ya atau Judika si Hotang ya atau si Tohang. Dan di situ saya jadi MC dan juga saya menyanyikan beberapa lagu. Dan buat teman-teman yang pernah mengalami silakan di komentar konten ini sehingga bisa memberikan lebih banyak informasi kepada rekan-rekan atau teman-teman kita yang lain. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah hadiahnya aneh. Misalnya hadiahnya itu bernyanyi di sebuah acara besar atau pemenangnya itu nanti akan mengisi sebuah acara di acara besar yang di sana banyak orang-orang penting. Nah, ini sebenarnya kalian harus melihat sebagai sesuatu yang mencurigakan. Bukan saya mau mengecilkan niat kalian untuk berkompetisi, silakan saja. Tetapi ketika kita mengikutinya harus ada space atau ada ruang untuk kita kecewa. Jangan sampai ya kalian ikut kompetisi seperti ini dengan hadiah yang seolah-olah sangat luar biasa gitu. Ada juga hadiahnya tuh dibuatkan album ya. Itu album video dan juga ada recordingnya, rekamannya ya. Ini sesuatu yang wah sekali gitu. Nah, jangan sampai ketika kalian ikut dengan harapan yang begitu besar mengikuti kompetisi seperti ini, ternyata Anda yang sudah berlatih habis-habisan, ya Anda yang mungkin sudah pernah menang di beberapa lomba sebelumnya, Anda optimis menang, tiba-tiba Anda bahkan tidak masuk ke 6 atau 10 besar. Nah, coba kita pikir aja pakai logika gitu ya. Kalau memang hadiahnya seperti itu dalam sebuah kompetisi, apakah memang panitia atau yang memberikan dana donatur ya kompetisi itu pasti tentu saja ada donaturnya, ada donasinya. Apakah mereka benar-benar rela mau memberikan hadiah sebesar itu kepada orang yang tidak dikenal? Meskipun mungkin sebenarnya memang berbakat gitu, tapi tidak dikenal. Rasa-rasanya tidak mungkin ya. Justru biasanya ajang pencarian bakat seperti ini diadakan untuk mengorbit satu atau beberapa orang. Ya biasanya ya saya tidak menuduh tapi biasanya itu adalah anak orang-orang yang punya banyak uang dan punya jabatan, punya kuasa ya, orang-orang kaya dan penting. Dan event ini diadakan untuk menaikkan nama mereka. Ya semuanya dari mereka gitu, donasinya dari mereka, hadiahnya dari mereka, mereka yang menentukan hadiahnya, panitianya dari mereka, jurinya dari mereka, ya semuanya dari mereka ya untuk anak-anak atau mungkin kerabat mereka. Ya bukan menuduh tapi saya rasa ini adalah sesuatu yang sudah banyak terjadi dan kita ya nggak tahu lah apa yang kita bisa lakukan mengenai hal ini gitu. Jadi sekali lagi silakan saja ikut, tetapi
berikan ruang di dalam hati kalian untuk kalian siap menerima kenyataan kalau seandainya ini adalah kompetisi settingan. Nah, nanti dampak negatifnya ada di video yang kedua ya, saya akan bahas. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah terkadang terjadi peraturan yang mendadak. Misalnya, ya dari awal 3 besar, dicari 3 besar, tiba-tiba diubah peraturannya. Oh ya diubah, disaring dulu menjadi 6. Baru kemudian dilombakan lagi 6 ini, dinyanyikan ulang. Ah, itu kan peraturannya berubah gitu. Dan biasanya trik-trik ini digunakan untuk mengeliminasi atau menyingkirkan kandidat-kandidat yang benar-benar bagus. Ya penonton juga kan punya kuping ya. Penonton juga bisa menilai. Mungkin juga ada yang menonton dari awal sampai akhir. Dia juga bisa menilai atau merasakan gitu. Ya mungkin nggak banyak, tapi ada, oh ini kok bagus, ini bener-bener bagus gitu. Suaranya perfect, penampilannya bagus, tapi kenapa nggak masuk? Bahkan di 6 besar atau 10 besar pun nggak masuk. Nah biasanya inilah trik yang digunakan supaya tidak terlalu mencurigakan untuk menyingkirkan kandidat-kandidat yang berpotensi untuk juara. Nah, maka dipilihlah dari 6 atau 10 itu yang jelek-jelek gitu. Ya karena jeleknya banyak jadi orang juga nggak tahu dan akhirnya ya nggak bisa curiga mau gimana. Dari awal kan selalu dibilang keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. Itu yang selalu diulang-ulang berkali-kali dan terkadang ya panitia-panitia yang seperti ini mereka juga bicara bahwa panitia netral, panitia netral, panitia netral. Ya, itu sebenarnya sesuatu yang mencurigakan juga yang harus kita waspadai sebagai ciri-ciri ya. Nah, ketika sudah ada 6 atau 10 ini yang diseleksi, ya sudah gampang sekali untuk bisa memilih pemenang yang memang sudah ditentukan dari awal supaya mereka itu bisa terlihat bersinar atau dominan dibandingkan dengan yang tadi masuk seleksi. Yang itu semua jelek-jelek. Nah, kemudian yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah ada satu kriteria juri selain vokal ya. Padahal kan ini kompetisinya adalah vokal, kompetisi karaoke, kompetisi bernyanyi. Ya. Tapi ada satu kriteria juri yang menjadikan penilaiannya itu menjadi ambigu gitu. Ya, tidak fokus ke vokalnya. Ya bukan berarti harus asal-asalan pakai kostum ya, namanya orang ikut lomba kan sebenarnya itu udah otomatis mereka juga mempersiapkan diri dengan baik gitu ya. Pakai outfit yang bagus, yang terbaik ya, janganlah sampai ikutan lomba karaoke pakai kaos doang gitu kan, pakai celana panjang, sepatu kayak mau kuliah aja bukan kayak mau ikut kompetisi gitu kan. Tapi ada juga sih yang pakai kaos, celana panjang, sepatu biasa, suaranya pas-pasan, tapi ya masuk juga gitu. Ke 6 besar atau 10 besar, masuk juga gitu ya. Ya itulah kadang-kadang ya dilakukan secara sengaja untuk ada distraksi, ada pembiasan ya. Bisa dari fashion, penampilan, appearance-nya, setara outfit-nya atau mungkin make up-nya dan atribut-atribut lainnya supaya penilaian orang itu jadi bias gitu. Oh, orang akan berpikir, oh ya mungkin dia suaranya bagus tapi outfitnya jelek gitu ya. Yang keempat, biasanya ada tamu atau ada orang penting yang hadir. Ya, sekali lagi ada tamu atau ada orang penting yang hadir di acara tersebut dan biasanya datangnya di akhir-akhir, waktu pengumuman ya. Nah, itu kalian pahami sendirilah. Kenapa bisa seperti itu ya dan kenapa orang itu mau datang. Kalau tidak ada yang dikenal di situ ya. Oke. Nah, yang kelima, ciri-ciri dari kompetisi nyanyi atau karaoke atau yang settingan itu adalah para pemenangnya tuh nggak ada ekspresi gitu. Pernah nggak lihat kompetisi seperti itu? Wajahnya datar ya. Ya kayak biasa aja gitu, kayak menang juara 3, juara 2, juara 1 tuh flat aja mukanya, lempeng aja, datar gitu. Apa ya karena mungkin mereka udah tahu, udah nggak kaget lagi gitu, udah tahu bakal menang, bahkan ya udah ditentukan dari semula ya, juara 1, juara 2, juara 3-nya sudah tahu. Jadi ketika maju pun ya biasa aja gitu, nggak kaget, nggak tiba-tiba loncat-loncat atau senyum pun mungkin enggak. Kenapa? Karena udah tahu dari awal. Nah, biasanya juga ya kompetisi settingan seperti ini kita mesti perhatikan ciri yang keenam itu adalah
Ketika juri melakukan diskusi untuk menentukan, juara 1, 2, 3, kalau ada harapan dan seterusnya, itu waktunya singkat. Waktu yang singkat untuk menentukan juara 1, 2, 3 dan seterusnya, itu menunjukkan sebuah, apa ya, mencurigakan sekali gitu, mencurigakan sekali. Kenapa? Karena saya pernah jadi juri lomba vokal grup, ya, dan saya itu juri ketuanya waktu itu. Ada 15 tim yang tampil, vokal grup, ya, ada yang pakai alat musik, ada yang pakai tarian dan lain sebagainya. Itu saya beserta dengan 2 juri lainnya, saya juri ketua. Nah, kita menentukan juara 1 aja, kalau kita punya pilihan yang sama itu gampang. Misalnya, oh saya nomor 1, juri kedua nomor 1, juri ketiga nomor 1. Oke, fix nomor 1 juara satunya. Biasanya kalau juara 1 itu mencolok dan tidak sulit untuk segera menentukan juara satunya. Biasanya udah mulai juara kedua, ketiga. Nah, ini mulai ada perdebatan, ada selisih angka, ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil antar sesama juri. Siapa yang mau mengalah, dan apakah nanti yang utama dari juri ketua atau dari kesepakatan voting 2 lawan 1. Nah, itu kan harus ada diskusinya. Jadi yang namanya menentukan juara, apalagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu nggak gampang dan nggak sederhana dan nggak cepat. Nah, kalau kalian lihat dari waktu juri mulai rapat untuk menentukan siapa pemenangnya sampai ditentukan pemenangnya, itu singkat waktunya. Kalau saya bilang itu harus dicurigai, ya. Sekali lagi, kalau kalian mengalami kondisi seperti ini, silakan komentar, dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa belajar untuk kita ya sudah gitu. Belajar mengikhlaskan. Jangan terlalu kecewa, jangan ngedown, jangan stres, jangan frustasi, jangan. Ya, justru ini harus memotivasi Anda untuk lebih kreatif lagi. Supaya Anda bisa mempromosikan diri Anda sendiri, misalnya lewat medsos gitu. Ya, banyak orang penyanyi yang sukses lewat medsos. Jadi jangan menjadi ngedown, ya. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, kalau ada lagi silakan tambahkan saja ya ciri-cirinya. Yang ketujuh, pada kasus tertentu adanya sabotase dari panitia, ya. Dan biasanya ini yang paling kelihatan itu adalah soundman-nya. Soundman itu gampang banget kalau mau nyabotase seorang penyanyi. Kalau di mixer itu kan ada low, ada mid, ada high. Nah, high-nya aja gedein, itu suara pasti berdenging dan suaranya terlalu tajam. Kalau di mid-nya, frekuensi tengahnya yang digedein, itu suaranya akan terlalu lantang, dua gitu. Kalau mau disabotase low-nya gedein, maka suaranya akan terjadi popping, bob 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 bob. Nah, itu gampang banget kalau mau nyabotase gitu ya. Dan itu biasanya dari soundman. Atau misalnya mengubah jadwal. Jadi orang yang harusnya jadwalnya jam sekian tiba-tiba diubah. Terus juga ada yang terlambat tapi juga di awal peraturannya itu dia harusnya gugur tapi diberikan kesempatan. Dan mengubah-ubah jadwal ini kan bisa mengganggu mental dari peserta. Peserta yang udah misalnya siap-siap datang jam 6 tiba-tiba diburu-buru. Ini jam 4 udah mulai ya. Kalau orangnya masih kerja gimana? Kita tahu bahwa nyanyi itu 80%, 70-80% itu mental. Skill itu penting, tetapi mental juga penting. Nah, kalau mentalnya sudah terganggu, ya dengan sabotase-sabotase seperti ini berbahaya bagi penampilan keseluruhan dari peserta itu. Ya, saya hanya berbagi saja dan ini merupakan sebuah keprihatinan saya. Dan semoga informasi ini dapat ditangkap secara baik, memberikan manfaat. Kalau memang Anda merasa tersinggung dengan apa yang saya katakan, ya silakan juga Anda komen ya, supaya orang-orang tahu bahwa Anda oknumnya gitu. Tetapi ya saya adalah orang yang sangat menghargai bakat, talenta, potensi diri seseorang. Ya, dan saya adalah orang yang sangat rela, dan itu sudah saya lakukan dari 2009 sampai 2020 ya, 11 tahun. Ya, saya itu di Jakarta membimbing anak-anak muda, melatih anak-anak muda untuk banyak hal ya, bukan cuma dari vokal aja tapi dari karakter, dari kepercayaan diri dan banyak hal lainnya. Ya. Dan saya berharap sekiranya ada banyak kompetisi
adakanlah kompetisi yang adil. Adakanlah kompetisi atau seleksi, ya bukan cuman nyanyi doang sebenarnya ya. Ada ya yang lain-lain lah, olahraga juga bisa. Ya, yang fair, yang bisa mengubah hidup seseorang, yang bisa membuat seseorang nih punya harapan besar dan mereka berlatih secara giat untuk bisa mendapatkan prestasi itu. Ya, oke, ini aja yang bisa saya bagikan. Sampai ketemu di video saya yang kedua mengenai dampak negatif dari kompetisi nyanyi atau karaoke settingan.